sebelum kita ke pembahasan soal-soalnya. Jadi silogisme itu ada yang namanya penarikan kesimpulan. Dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut premis. Kemudian dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Macam-macam logika itu ada 4 ya. Ada disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Jadi ini yang harus kita pahami betul. Ya, ada 4 silogisme dasarnya. Memang hanya 4 sih. Disjungsi itu menggunakan kata atau, konjungsi menggunakan ada kalimat kata dan, tapi, tetapi, dan juga. Kemudian implikasi, dia menggunakan kata-katanya jika, maka. Sedangkan biimplikasi, jika dan hanya jika itu sudah pasti dia masuk ke biimplikasi. Contohnya premis 1 ya. Yuda diterima kuliah di PKN STAN atau UGM. Jadi kata kuncinya adalah atau. Berarti dia masuk di P atau Q seperti itu. Ternyata tidak kuliah di UGM. Maka kesimpulannya adalah Yuda kuliah di STAN karena dia tidak kuliah di UGM. Nah, jadi kalau mau kita buat ke dalam simbol matematikanya, berarti ini kan P atau Q. Maka premis kedua itu adalah Q. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah P. Nah, ini penarikan kesimpulannya. Bisa pakai simbol matematikanya, bisa juga secara logika saja. Untuk konjungsi, ada kata dan, tapi, tetapi, atau juga yang digunakan ketika dia dalam kalimat. Misalkan ya, semua pantai berpasir dan panas. Ini premis 1. Bita berada di tempat yang tidak berpasir dan tidak panas. Nah, Bita berada di bukan pantai. Contoh nih ya. Ada kata dan di sini berarti P dan Q. Jadi Q-nya di sini adalah panas ya. Bita berada di tempat yang tidak berpasir dan tidak panas. Jadi ini kalau simbol matematikanya P dan Q. Premis kedua negasi P dan negasi Q, ya kan? Berarti sekarang Bita berada di bukan pantai, berarti hanya di selain pantai yang tidak berpasir dan tidak panas. Ini kita masih di belajar teorinya dulu ya, baru nanti ke soal-soalnya. Untuk implikasi jika, maka contoh pernyataannya seperti ini. Jika aku makan, maka aku kenyang. Jadi kalau ada jika dan maka tanda yang digunakan implikasi seperti panah ke samping kanan ya. Nah, ini contohnya belum disediakan, nanti di sebelah. Untuk biimplikasi, jika dan hanya jika. Contohnya manusia dapat hidup dengan sehat jika dan hanya jika asupan nutrisi terpenuhi. Untuk implikasi, biimplikasi tandanya panahnya itu ada 2 arah ya. Satu ke kanan, satu ke kiri. Itu perbedaan di antara disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Selanjutnya kita masuk ke ingkaran atau negasi ya. Saya biasa sebut dia negasi ya. Ingkaran dari semua P adalah negasi P. Sebagian P, ada P, beberapa P, tidak semua P, hampir semua P. Ini nanti apa gunanya? Nanti ketika di pernyataan. Misalkan semua kelas A piket hari Senin misalkan ya. Kemudian ada nanti negasi P adalah tidak semua kelas A piket di hari Senin. Seperti itulah intinya. Kita lihat dulu ke sebelah, ada contohnya di sini. Yang mau ini materinya silakan di screenshot ya Kak, karena kita langsung berjalan terus ya. Thanks ya Kak Lena sudah tap-tap layarnya. Kita lanjut contoh. Ingkaran dari semua siswa Al-Faiz menyukai lagu Sheila on 7 adalah, nah, ingkaran dari semua berarti kita ganti kata semua dengan beberapa.
atau dengan kata-kata yang lain tadi. Mana tadi katanya? Ini perlu ditulis ya, catat ya. Sebagian, ada, beberapa, tidak semua, hampir semua. Jadi ini adalah kata ganti untuk semua P. Kalau misalkan ditanya ingkaran atau negasi atau lawan ya. Jadi kalau semua berarti kita ganti dengan sebagian, ada, beberapa, tidak semua, hampir semua. Itu kita ganti caranya ya. Next kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, poin nomor 2, ingkaran dari P dan Q. Ini tadi apa bahasanya? Dan, ya. Ingkaran dari P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Dapat ditulis menjadi negasi P dan Q ini setara atau equivalent ya. Ini bahasanya setara. Ya, setara atau equivalent dengan negasi P atau negasi Q. Kenapa? Karena negasi P-nya kalau dikalikan ke dalam dia berubah menjadi negasi kali P negasi P, dan-nya menjadi atau, negasi Q-nya menjadi negasi Q. Ini rumusnya. Jadi kita sudah masuk ke rumusnya ya. Ingkaran dari P atau Q. Nah, kalau ingkaran P atau Q, dia berubahnya dari atau menjadi dan, ditambah aja negasi P dan negasi Q-nya. Jadi yang berubah ingkaran dari P dan Q ini adalah perubahan pada kata hubung tengah kalimatnya. Dan menjadi atau menjadi dan. Sedangkan negasi P dan Q-nya tetap punya negasi masing-masing. Itu harus selalu diingat. Contoh, ingkaran dari semua pantai berpasir dan panas adalah berarti kata semua tadi kita tukar menjadi kata beberapa. Nampak ya? Pantai tidak berpasir dan tidak panas. Kata tidak ini menunjukkan dia ingkaran atau lawan. Ya, lawan dari berpasir dan panas. Jadi kata tidak itu adalah negasi dari, lawan dari, atau ingkaran dari. Ingat, kata kunci tidak berarti dia negasi, oke? Lanjut ke ingkaran. Ingkaran dari matematika tidak mengasyikkan atau membosankan adalah matematika mengasyikkan dan tidak membosankan loh. Ini kan tadi ada negasinya. Berarti negasi dari P atau Q adalah menjadi Tunggu ya, kita buat seperti ini. Negasi P atau Q. Maka matematika tidak mengasyikkan, maka tidaknya ini ya menjadi mengasyikkan. Artinya apa? Kalimat ini lawannya apa? Kalau dia tidak mengasyikkan, maka lawannya mengasyikkan. Kalau dia membosankan, maka lawan katanya tidak membosankan. Ada tambahan kata tidak. Kalau ini ada penghilangan kata tidaknya sebagai lawan dari pernyataan P yang pertama. Seperti itu. Untuk yang keempat, ingkaran dari P jika P maka Q. Nah, ingkaran itu konsepnya hanya ada 3 ya. Untuk ini konjungsi, disjungsi? Ya, disjungsi ya. Ini disjungsi, konjungsi. Terbalik. Ini apa tadi? Yang dan itu konjungsi, disjungsi, dan implikasi saja ya. Ini namanya konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Ya, benar, implikasi. Untuk biimplikasi dia tidak ada negasinya. Ya, untuk biimplikasi dia tidak ada negasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesetaraan ini. Ada yang silogisme yang setara, ada yang nanti tidak setara. Ya, yang setara dulu kita pelajari. Setara itu gimana? Ya, setara itu ketika P dan Q setara dengan Q dan P. Jadi hanya dibalik saja pernyataan pertama, premis pertama depan, dan premis keduanya di sini. Atau P dan Q-nya pernyataannya ya. Contoh meja dan kursi setara dengan kursi dan meja. Itu.
Ini setara dengan ini. Terus ini juga sama, tidak ada perubahan pada kata hubungnya, kata konjungsi atau disjungsinya, tapi hanya berubah yang P-nya tadi di awal menjadi sekarang Q-nya yang ke depan. Gitu ya, setara dia. Kalau ini, dia setara dengan menambahkan ada negasi di depan Q, ini juga ada negasi di depan P. Dengan syaratnya, implikasinya tidak berubah menjadi dan atau begitu. Ya, ini tetap jika maka. Jadi, kalau setara tidak mengubah sifatnya atau apa ya? Tidak mengubah tandanya, ya. Yang diubah itu hanya pernyataannya menjadi ke depan seperti itu, atau yang dibelakangkan menjadi ke belakang. Nah, kita masuk ke rumus-rumusnya nih, atau penarikan kesimpulannya. Yang pertama, ada modus ponens ditandai dengan keberadaan dua premis. Jadi dalam soalnya ada dua premis, ya. Premis yang pertama sama dengan ini tadi bacaannya apa? Jika P maka Q. Premis keduanya P, maka penarikan kesimpulannya adalah Q. Nah, salah. Ini ya. Kalau di sekolah dulu kita pasti disuruh coret-coret, berarti sisa Q-nya yang turun ke bawah. Begitu. Premis 1, jika arah mengikuti olimpiade, intinya sampai mana Kak? Premis 1 tuh P-nya yang mana? Sampai dia jika itu sampai kata maka. Berarti ini semua sampai sini adalah P. Maka barulah dia menjadi Q. Gitu cara membedakannya. Intinya apa? Intinya kata kuncinya jika dan maka. Oke. Jadi P-nya itu berarti arah mengikuti olimpiade. Q-nya berarti arah rajin latihan soal. Nah, arah mengikuti olimpiade berarti ini apa? Ini P ya. Berarti ini P. Maka kesimpulannya ini P-nya habis, turunlah Q. Arah rajin latihan soal. Begitu. Untuk modus tollens, dia sebutan untuk P, jika P maka Q, di mana premis keduanya itu negasi Q. Jadi, untuk penarikan kesimpulan ini, fokusnya kita di premis kedua. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya untuk modus, ya, mau ponens, mau tollens, mau silogisme, dia menggunakan implikasi, ya, implikasi. Jadi, untuk penarikan kesimpulan ini berlaku untuk implikasi saja, tidak berlaku disjungsi atau P dan Q. Nah, ini hanya untuk jika maka ya teman-teman ya, perlu digarisbawahi ya. Jika maka saja. Nah, begitu. Nah, untuk modus tollens menggunakan dua premis sama seperti modus ponens, sama-sama. Bedanya apa? Bedanya di premis kedua dia ada negasinya. Kalau ini tadi nggak ada negasi ya. Mau jika P maka Q adalah P di sini, berarti rumus yang kedua jika P maka Q, di sini kita tukar jadi Q, sama aja kesimpulannya, berarti Q-nya hilang, kesimpulannya P, begitu. Untuk yang nomor 2, nah ini ada tambahan negasi Q, ya. Kak, kalau misalkan yang ini sama dengan ini, kita buat lagi P jika P maka Q, di sininya negasi P, bisa Kak? Nah, ini nanti kita belajarnya dia tidak setara. Tidak setara, lawan dari modus tollens ya. Modus tollens itu ketika premisnya dia Q dan negasi. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Sebenarnya sama dengan cara yang tadi ya. Kalau misalnya di sini Q, berarti di sini P lawan P apa? Negasi juga. Di sini juga harus ada negasi P. Begitu. Tapi dia nggak bisa digunakan negasi P premis keduanya itu tidak setara. Nanti ada di bawah sini penjelasannya ya. Nih. Maka tidak dapat disimpulkan dia. Nah, beda kan dengan yang ini tadi. Ya, kalau misalkan dia negasi P, maka pilih saja di situ opsi jawaban tidak dapat disimpulkan. Jadi kita harus betul-betul melihat rumus-rumusnya ya. Kalau masuk ke silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Nah, kalau ini juga sering muncul ya.
jika P maka Q, jika Q maka R. Maka coret yang tidak perlu. Nah, berarti sisanya hanya menyisakan P dan R saja, begitu. Ya. Kalau misalkan P maka Q, kalau ini bisa. Terus di bawahnya P maka R. Berarti kesimpulannya coret yang ini, maka Q. Ya, kesimpulannya berarti jika Q maka R. Yang ini boleh, ini boleh, ini boleh. Yang nggak boleh cuma yang ini tadi ya. Itu tidak setara jawabannya. Nah, ini unsur-unsur yang tidak setara tadi ya. Contoh, jika P maka Q. Nah, ini ini tidak setara juga ya. Tidak dapat disimpulkan dia hanya P saja, benar. Oke. Jadi ini lawannya di bawah sini, ini lawannya di sini. Oke. Kita lanjut ke masih ada nih, ini yang tidak setara. Ada implikasi PQ tidak setara dengan QP. Jadi dia nggak bisa dibalik ke depannya. Ini ingat nggak tadi? Dia boleh setara ketika PQ setara dengan negasi P. Negasi Q. Maka negasi P. Jika negasi Q, maka negasi P. Baru dia setara. Kalau ini tidak setara karena tidak ada tanda negasinya. Bedakan ya. Tidak ada tanda negasi. Negasinya. Oke. Jadi yang tidak setara ini adalah lawan untuk yang ekuivalen dan menarik kesimpulan ya. Kak user kayak matematika diskrit bab 1 di buku Rosen. Iya. Nah, kalau misalkan yang poin keempat, ini juga tidak setara. Karena jika P maka Q, maka ini kan jelas tidak setara ya. Yang setara tadi apa? Negasi Q-nya di depan. Jika negasi Q, maka negasi P. Sama aja, ini keduanya tidak setara. Contoh kalimatnya ada di bawah ya. Nasi menjadi bubur tidak setara dengan bubur menjadi nasi. Itu contohnya. Jika cowok ganteng, maka dari Jakarta tidak setara dengan jika cowok tidak ganteng, maka bukan dari Jakarta. Jadi, mau bagaimanapun penyelesaiannya itu nggak ada solusi ya. Tidak ada konklusinya. Selanjutnya kita masuk ke semua dan sebagian. Nah, ini juga perlu diingat ya teman-teman. Yang tadi udah ditulis belum nih? Saya main cepat-cepat aja terus ya. Tipe 1 ada sampai 4 tipe ya. Intinya kita bisa lihat ya. Dia masih di implikasi ya teman-teman. Implikasi sampai ke sebelah sini itu implikasi semua. Tidak ada yang berkaitan P atau Q ataupun P dan Q. Tidak berkaitan ke sini ya. Jadi, tipe semua dan sebagian itu biasanya ada di jika P maka Q. Nah, premis 1, premis 2. Kalau misalnya dua-duanya ada kata semua, maka kita ambil kesimpulan semua juga ada. Nah, kalau misalkan premis 1-nya semua, sebagian, maka ambil kesimpulan sebagian. Ya. Kalau di sini tipe 2-nya juga sama. Kalau premis 1-nya yang sebagian, premis 2-nya semua, maka ngambil konklusinya juga yang sebagian. Ini sama seperti kayak positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Positif, negatif kali positif, negatif. Nah, gitu ya. Sama seperti itu ya. Intinya, kuncinya, kalau di antara premis ini sama-sama semua, ngambil konklusi yang semua, opsi jawaban semua. Kalau misalkan premis 1-nya ada kata semua, premis 2-nya ada sebagian, ngambil opsi yang sebagian, berarti nggak seluruhnya gitu ya. Ini juga sama. Untuk yang di sampingnya itu sama saja seperti yang tadi dijelasin di awal. Ya, untuk P, Q, Q, R ini tadi coret jadinya PR gitu. P, Q, Q, R coret ini jadi PR. Gitu ya. P, Q, Q, R ini coret jadi PR. Itu sama aja seperti yang di depan. Ini juga sama ya. Nah, kalau ini, ini.
Oke. Ini tipe 3 ya. Tipe 3 itu bedanya apa? Bedanya kalau tadi kan PQ, PR sama. Oke. PQ, Q-nya nggak ada di bawah kan? Nah, atau PR, P, Q, R. Maka jawabannya sebagian P atau jika P maka Q dan R. Atau ini berarti kesimpulannya ada 2 ya. Kesimpulannya ada 2, sebagian P, sebagian jika P maka R dan Q. Jadi kalau misalkan premisnya seperti ini. Nah, beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi Q-nya di depan, R-nya di belakang. Kalau yang ini yang di tipe 3 itu P-nya depan ya. Maka R, maka jawabannya ada 2. Boleh ngambil yang jika P maka Q-nya duluan dan ada kalimat R-nya, atau ngambil jika P maka R duluan dan kita sandingkan kalimat Q-nya. Sama aja. Contohnya nih, semua siswa Alfaiz berdasi, sebagian siswa Alfaiz berjas, maka kata semua dan sebagian ngambil sebagian, ya kan? Siswa Alfaiz ini P, Q-nya ini Q. Nah, ini P, ini berjas itu kan beda dengan berdasi, maka ini R gitu kan. Maka kita bisa buat kesimpulan, sebagian siswa Alfaiz berdasi dan berjas, atau opsi kedua, sebagian siswa Alfaiz berjas dan berdasi, sama saja. Nah, sama saja kesimpulannya gitu. Thank you KMM Brahma. Nah, thank you ya mawarnya. Nah, selanjutnya kita ke konsep tidak semua dalam logika matematika. Ternyata, belum ya. Ini sama aja ya dengan yang tadi ya. PQPR. Kalau semua dan sebagian ngambil semua. Ini beda ya. Beda dengan yang tadi. Kalau tipe 3, premisnya yang pertama semua, yang kedua sebagian, ngambil sebagian. Kalau tipe 4, PQPR. Semua P, sebagian PR. Sama aja, kesimpulannya semua P yang R, jika R maka Q. Ada juga yang seperti ini. Jadi kalau misalkan nggak ketemu jawaban yang seperti di atas, opsi yang di atas, kita bisa lihat kata semua P, dia boleh depannya semua dengan syarat ya. Implikasinya di R dan Q. Kalau ini tadi implikasinya di P dan Q, P dan R ya kan. Kalau ini R dan Q ya, implikasinya di R, Q. Ada kata iyangnya. Contoh ya, semua siswa Alfaiz berdasi, berarti ini P, ini Q. Sebagian siswa Alfaiz ini P, berjas, ini R. Nah, kita bisa ngambil kata semua dengan syarat P-nya di sini pakai kata yang kata kuncinya. Memakai jas duluan, R duluan. Kemudian berdasi ya. Seperti itu. Buku apa itu Kak? Ini buku Privat Alfaiz ya. Nah, konsep tidak semua dalam logika matematika itu ada nanti dari soal pertama sampai soal ke-10 ya. Kalau nggak salah itu nggak pakai rumus begini-begini duluan, karena bisa kita selesaikan dengan logika ya. Dengan logika biasa, jadi tidak perlu menggunakan rumus. Konsep tidak semua dalam logika matematika. Tidak semua adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa sebagian dari suatu himpunan tidak memenuhi kondisi tertentu. Jadi dia sebagian, beberapa, ada, dan tidak semua. Begitu. Nah, kalau misalkan contoh tidak semua nih. Tidak semua siswa di kelas mengerti pelajaran matematika. Artinya, ada beberapa siswa di kelas yang tidak mengerti pelajaran matematika. Nah, ini berarti pernyataan ini tidak menutup kemungkinan ada siswa yang mengerti pelajaran matematika, namun tidak semua dari mereka mengerti. Maksudnya, kalau misalkan di kelas itu tidak semua siswa
berarti ada dong beberapa orang yang nggak mengerti pelajaran matematika, begitu ya. Ada yang mengerti juga. Jadi itu untuk kata tidak semua dalam logika matematika. Kemudian konsep tidak ada dalam logika matematika. Kalau ini tadi tidak semua, ya. Ini tidak ada berarti tidak ada satupun. Tidak ada adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun anggota dari suatu himpunan yang memenuhi kondisi tertentu. Dengan kata lain, semua anggota tidak memiliki sifat tersebut. Jadi misalnya, tidak ada di rumah tersebut kucing. Ya memang ada berarti. Ya, seperti itu. Next, sedikit lagi di materinya, baru kita ke contoh soal ya. Bukunya ke atas sedikit Kak, oke. Tadi kurang nampak ya. Nah, ini setara dengan ini contoh yang tadi ya. Contoh kata tidak ada. Premis tidak ada buah di keranjang yang busuk. Berarti ya di keranjang itu nggak ada buah busuk. Semua keranjang isinya buah yang bagus-bagus semua. Ya kan? Artinya tidak ada satupun buah di keranjang yang dalam kondisi busuk. Berarti bagus semua dong. Nah gitu. Itu konsep yang tidak ada dan tidak semua. Perbandingan tidak semua dan tidak ada. Contoh ya. Tidak semua anak di taman bermain memakai topi. Nah, tidak semua berarti tidak semua, berarti ada dong beberapa anak yang tidak memakai topi. Nah, itu logikanya. Sedangkan yang poin kedua, tidak ada anak di taman bermain yang memakai topi, maka emang nggak ada satupun yang pakai topi di situ. Nah, itu perbedaannya ya. Kita coba soal silogismenya untuk yang pertama. Gimana? Tidak ada warga desa A yang memiliki sepeda warna kuning. Nah, ini konsep yang tadi nih. Kata tidak ada. Sepeda berwarna merah terparkir di depan kantor kecamatan X. Kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah, nah, ada dua premis yang berbeda dan jauh berbeda. Ya, tidak ada warga desa A yang memiliki sepeda warna kuning. Oke. Sepeda berwarna merah terparkir di depan kantor kecamatan X. Kalau secara logika, ya, nyambung nggak ini premis 1 dan premis 2? Nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung kan? Jadi kita nggak bisa pakai modus tollens, atau kita nggak bisa pakai konjungsi atau disjungsi. Jadi kita pakainya ya logika, ya kan? Nah, kenapa? Coba kita perhatikan opsi A. Sepeda berwarna merah yang terparkir di depan kantor kecamatan X berasal dari desa A. Sedangkan ini bertentangan dengan premis pertama tadi. Tidak ada warga desa A memiliki sepeda warna kuning, katanya kan. Nah, sepeda berwarna merah yang terparkir di depan kantor kecamatan X berasal dari desa A. Sungguh ini jauh bertolak belakang dari premis 1 ataupun premis 2. Untuk soal yang B, opsi jawaban yang B, semua sepeda yang terparkir di depan kantor kecamatan X berasal dari desa A. Apakah benar? Bisa jadi. Bisa jadi karena di desa A itu tidak memiliki sepeda warna kuning. Bisa jadi ini jawaban, tapi masalahnya ya, ini ada kata semua dan kita masih ragu nih. Belum tentu semua sepeda yang terparkir di depan kantor kecamatan X berasal dari desa A. Karena dia berwarna merah lagi. Untuk yang C, sepeda berwarna merah yang terparkir di depan kantor kecamatan X mungkin berasal dari desa. Ada kata mungkin. Untuk kasus soal yang ini, kita bisa ngambil opsi mungkin. Karena kita belum tahu pasti, belum ada kata yang memastikan itu dari desa A. Gitu. Jadi opsi jawaban yang tepat, atau kita baca dulu yang D ya. Sepeda berwarna kuning terparkir di depan kantor kecamatan X. Tidak memuat pada premis 1 maupun premis 2. Tidak ada sepeda dari desa A yang terparkir di depan kantor kecamatan X. Ya, belum tentu. Karena kan yang terparkir warna merah. Sedangkan yang desa A itu tidak memiliki
sepeda yang warna kuning? Belum tentu ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Jadi kita menggunakan nalar ya, menggunakan logika sendiri untuk menyelesaikan soal silogisme. Jadi ini kemampuan nalar kita nih yang diuji cobanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tidak ada buah impor dari Eropa yang licin. Nah, ini mudah ya. Kenapa? Karena premis 1 dan premis 2 ini agak bersesuaian. Beberapa jus apel terbuat dari buah apel yang licin. Nah, udah ketemu kan? Kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah Kak Piti udah langsung jawab B katanya. Oke. Tidak ada buah impor dari Eropa yang licin. Beberapa jus apel terbuat dari buah apel yang licin. Nah, maka ya, semua jus apel merupakan buah impor dari Eropa, benar? Enggak. Kenapa? Karena ada beberapa di sini, beberapa jus apel terbuat dari buah apel yang licin, mematahkan premis 1. Jadi kita bisa pilih sebagian jus apel bukan merupakan buah impor dari Eropa. Simpan dulu, sebagian jus apel berasal dari Eropa, bisa jadi semua jus apel tidak impor dari Eropa. Bisa juga sebagian jus apel merupakan buah impor dari Australia. Ini jauh meleset ya. A dan E itu jauh meleset. Sekarang kita bisa pilih nih. Beberapa jus apel terbuat dari buah apel yang licin. Ada kata Eropanya yang merupakan buah impor. Kalau ini impornya nggak ada. Berarti bukan pernyataan premis 1. Ya. Kalau yang ini semua jus apel tidak impor dari Eropa. Ada kata semua. Bertentangan dengan kata beberapa. Ya. Jadi sebagian jus apel jawabannya. Nah, begitu. Bukan merupakan buah impor dari Eropa, sehingga bisa dibuat jus apel. Kalau yang impor tadi kan licin ya. Oh, tidak licin ya. Tidak licin. Gitu. Next kita ke soal nomor 3. Tidak ada pemain poli yang memiliki rambut gondrong. Semua pemain Desa Mawar adalah pemain poli. Nah, ini juga bisa kita selesaikan dengan cara yang tadi. Kak Dudu C, Kak Najla D. Tidak ada pemain poli yang memiliki rambut gondrong. Oke. Semua pemain Desa Mawar adalah pemain poli. Tidak ada kata apa? Kenapa kita nggak pakai rumus, Kak? Karena memang nggak ada kata dan, tidak ada kata atau, tidak ada kata jika, maka, tidak ada kata jika dan hanya jika. Banyak yang milih C ya. Banyak yang milih C jawabannya. Ini nebak atau emang udah tahu jawabannya? Tidak ada pemain poli yang memiliki rambut gondrong. Oke. Ini kita simpan dulu premis 1. Semua pemain Desa Mawar adalah pemain poli. Nah, ingat ya tadi tidak ada pemain poli yang memiliki rambut gondrong. Semua pemain Desa Mawar adalah pemain poli. Ini kita fokus ke Desa Mawar nih. Semua pemain Desa Mawar memiliki rambut gondrong. Ini jelas salah ya, karena pemain poli itu tidak memiliki rambut gondrong. Ya, sebagian pemain Desa Mawar memiliki rambut gondrong. Pemain poli itu nggak pakai rambut gondrong. Tidak ada pemain Desa Mawar yang memiliki rambut gondrong. Nah, ini tepat jawabannya sesuai dengan premis 1 dan premis 2. Kalau semua pemain poli memiliki rambut gondrong, ini jelas bertentangan dengan premis 1. Tidak semua pemain Desa Mawar memiliki rambut gondrong.
Ya, tapi kan semua pemain Desa Mawar itu adalah pemain poli. Pemain poli itu tidak memiliki rambut gondrong. Bukan tidak semua, memang tidak ada. Nah, gitu. Spill bukunya. Bukunya buku Pripat Al-Faiz, Kak. Kak, orang kaya. Amin. Bukunya buku Pripat Al-Faiz ya. Bentar deh. Nggak tahu, entah masih sempat kalian belajarnya itu. Kalau misalkan pesan bukunya, nggak tahu ya, karena belum tahu kapan dibuka CPNS-nya. Biasanya di September. Next ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Siswa yang tidak dapat berenang adalah siswa SMP A. Itu diingat, SMA B adalah sekolah yang memiliki atlet renang remaja. Ada 2 perbandingan sekolah ya, yang dibandingkan di sini. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah semua siswa SMA B adalah atlet renang, sedangkan SMA B adalah sekolah yang memiliki atlet renang remaja. Belum tentu semua, ya. Belum tentu semuanya jadi atlet renang. Tidak ada siswa SMP A yang menjadi atlet renang remaja. Bisa jadi karena siswa yang tidak dapat berenang tuh semuanya ada di SMP A. Jadi gimana mau jadi atlet renang ya? Orang nggak bisa renang, disuruh jadi atlet renang ya, tenggelam ya kan? Nah, gitu logikanya kan, logika sederhananya kita. Kemudian, sebagian siswa SMA B tidak dapat berenang. Sebagian siswa SMA B tidak dapat berenang. Ya, ini benar. Ya, karena yang memiliki atlet renang tuh belum semuanya kan. Nah, tapi yang cocok dengan jawaban premis 1 dan premis 2 itu adalah yang B. Ya. Kemudian semua siswa SMP A dapat berenang. Ini jelas udah dibilang tidak dapat berenang, di situ dibuatnya dapat berenang. Tapi ingat ya, opsi-opsi ini menjebak. Kadang-kadang ketika kita mulai panik saat menjawab tes, itu bisa terbolak-balik nih. Pilihan kita ngawur ya. Bisa jadi kita memilih C, bisa jadi pilih D. Jadi tolong ketika kita tes CPNS dijaga kesehatan benar-benar. Kalau bisa jaga ini pandangan kita, mata kita maksudnya kan jangan sampai buram ya ketika melihat monitor komputernya. Perusahaan X rutin mengundang polisi untuk melakukan penyuluhan tentang kepatuhan berlalu lintas kepada semua karyawan, sehingga tidak ada karyawan di perusahaan X yang terkena razia. Perusahaan X terletak di kota C dan saat ini sedang dilakukan razia di kota C, sehingga banyak warga yang terkena razia. Ini lumayan panjang ya. Manakah kesimpulan? Manakah kesimpulan yang paling tepat berdasarkan premis di atas? Karyawan di perusahaan X pasti terkena razia. Susah ini. Karena dia halamannya harus Jadi harus buka begini ya. Nah, perusahaan X rutin mengundang polisi untuk melakukan penyuluhan tentang kepatuhan berlalu lintas kepada semua karyawan, sehingga tidak ada karyawan di perusahaan X yang terkena razia. Sudah dipahami? Perusahaan X terletak di kota C dan saat ini sedang dilakukan razia di kota C, sehingga banyak warga yang terkena razia. Tapi bukan ini ya, bukan karyawannya di perusahaan C tadi. Ya, tapi warganya. Jadi antisipasinya, dia melakukan antisipasi nih. Jawabannya Kak Piti B. Manakah kesimpulan yang paling tepat berdasarkan premis di atas? Karyawan di perusahaan X pasti terkena razia. Tidak. Kenapa? Karena tadi kan udah ada penyuluhan tuh terhadap para karyawannya kan, untuk antisipasi agar tidak razia. Karyawan di perusahaan X tidak terkena razia. Nah, ini benar nih. Simpan dulu. Beberapa karyawan di perusahaan X tidak terkena razia. Beberapa.
Nah, kita bisa lihat lagi ke pernyataan depan ya, karena ada kata beberapa tuh. Beberapa karyawan di perusahaan X tidak mengikuti penyuluhan berlalu lintas. Tidak mengikuti. Coba kita lihat apakah tadi semua karyawan di perusahaan X terkena razia. Kalau ini tidak juga ya. Nah, ini perusahaan X rutin mengundang polisi untuk melakukan penyuluhan tentang kepatuhan berlalu lintas kepada semua karyawan, sehingga tidak ada karyawan di perusahaan X yang terkena razia. Ini juga udah jawabannya kok ya. Ya kan? Karena bukunya kita harus bolak-balik, jadi kita bingung menyambungkannya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Yang B. Oke, next ke soal nomor 6. Soal nomor 6, kita baca dulu. Semua agen penerbangan dalam negeri menyediakan paket tour guide. Paket tersebut hanya ada pada bulan Desember. Agen penerbangan B tidak menyediakan paket gratis tour guide. Manakah kesimpulan yang paling tepat berdasarkan premis di atas? Pahami dulu tuh. Premis-premisnya ya. Ada kata semua agen penerbangan di situ. Dalam negeri menyediakan paket tour guide, paket tersebut hanya ada pada bulan Desember. Oke, itu informasinya. Agen penerbangan B tidak menyediakan paket gratis tour guide. Jadi ini agen lain ya. Berarti dia bisa jadi penerbangan, ini kan dalam negeri, bisa jadi luar negeri, tapi nggak tahu ya. Kita baca dulu. Agen penerbangan B menyediakan paket gratis tour guide. Ini bertentangan dengan yang premis kedua. Ya kan? Di sini jelas dikatakan agen penerbangan B tidak menyediakan. Jadi hati-hati dalam memilih opsi jawaban. Agen penerbangan B mungkin menyediakan paket tour guide di bulan Desember. Oke. Bisa jadi, tapi kita belum tahu juga. Yang C, agen penerbangan B bukan merupakan agen penerbangan dalam negeri. Nah, kalau yang ini sih masuk akal ya. Kenapa? Karena semua agen penerbangan dalam negeri menyediakan paket tour guide. Ya enggak? Ya kan? Kan tadi dalam logika kita berarti karena dia tidak menyediakan paket gratis, ya kan? Berarti dia di luar negeri dong, bukan di dalam negeri gitu. Nah, kalau ini kemungkinannya sangat tipis ya, sangat tipis karena tidak menyediakan dan mana mungkin menyediakan lagi gitu. Jadi yang B kita coret. Yang D, semua agen penerbangan dalam negeri menyediakan paket tour gratis. Ya, bener. Semua agen, tapi kita ngambil solusi itu di antara keduanya, bukan ngambil yang pertama lagi. Semua agen penerbangan dalam negeri menyediakan paket tour guide berbayar. Ini jelas nggak masuk ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Yang jawab C siapa nih? Banyak ya. Yang jawab C. Yang jawab B. Hati-hati terkecoh dengan kunci jawaban. Ya, jadi kita masuk dengan logika. Oke, nomor 7. Ibunya Abekari hadir. Ya. Salam kenal, Kak. Lanjut ke soal nomor 7 ya. Semua hewan yang berada di kebun binatang A merupakan hewan herbivora. Menurut para peneliti dari Universitas Halueleo ya, hewan herbivora adalah hewan dengan rasa takut yang tinggi. Herbivora ini pemakan tumbuhan kan? Ya. Manakah kesimpulan yang paling tepat berdasarkan premis di atas? Oke. Semua hewan yang berada di kebun binatang A merupakan hewan herbivora. Menurut para peneliti dari Universitas Haluelo, hewan herbivora adalah hewan dengan rasa takut yang tinggi. Konklusinya berarti hewan yang berada di kebun binatang A memiliki rasa takut yang tinggi. Beberapa hewan herbivora memiliki rasa takut yang tinggi. Kalau beberapa ini jelas bertentangan dengan kata semua. Jadi kita coret. Semua hewan herbivora berada di kebun binatang A. Belum tentu kan?
Ini belum tentu. Kenapa? Karena semua hewan yang berada di kebun binatang A merupakan hewan herbivora. Boleh. Tapi kan hewan herbivora itu tidak semuanya berada di kebun binatang. Kan di alam luas juga banyak tuh hewan pemakan tumbuhan, ya kan? Ini gitu kan logikanya kan? Semua hewan dengan rasa takut yang tinggi berada di kebun binatang A. Nah, ini bisa jadi nih. Semua hewan dengan rasa takut yang tinggi berada di kebun binatang A. Simpan dulu dengan yang A ya, nanti kita bandingin. Hewan yang berada di kebun binatang A merupakan hewan karnivora. Jauh meleset ini tante, ya. Itu jauh meleset. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Semua hewan yang berada di kebun binatang A merupakan hewan herbivora. Ya, ini sama-sama ada rasa takut yang tinggi dengan yang D ya. Semua hewan dengan rasa takut yang tinggi. Ini kalau ini kan beda logikanya dengan yang A. Kalau yang A jelas ya. Coba kita mainkan nalar dulu. Semua hewan dengan rasa takut yang tinggi berada di kebun binatang A. Kan tidak semua rasa takut itu ya. Semua hewan dengan rasa takut yang tinggi ini bisa jadi dia bukan herbivora, juga ada juga loh yang karnivora dengan atau yang lainnya ya, yang memiliki rasa takut yang tinggi itu belum walaupun di sini dikatakan bahwa hewan herbivora adalah hewan dengan rasa takut yang tinggi, tapi kan ada juga loh hewan-hewan lainnya yang memiliki rasa takut yang tinggi juga, ya nggak sih, ya kan? Jadi konklusinya ini kayaknya pengajuannya tinggi kali ya. Hewan yang berada di kebun binatang A memiliki rasa takut yang tinggi. Itu aja yang kita sesuaikan dengan hasil penelitian dari Universitas Halueleu tadi. Kalau yang ini kan belum pasti ya, karena ada beberapa hewan mungkin karnivora juga memiliki rasa takut yang tinggi kok. Gitu. Nomor 8. Kak, kerajinan Ayuku IT. Panjang ya A-nya. Kalau A itu semua hewan di kebun punya rasa takut yang tinggi. Iya, karena tadi udah jelas ya di kebun binatang A. Ada tempatnya gitu. Ini juga ada, cuman beda di sini ya. Beda di penggunaan kalimatnya. Jadi kita harus bisa memahami lah ya kalimat yang diberikan. Nomor 8, tidak semua orang yang makan nasi minum air. Thank you ya Kak Bless. Mawarnya wangi sekali sampai ke sini nih. Kemudian, tidak semua orang yang makan nasi minum air. Semua orang yang olahraga minum air. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih. Tidak semua orang yang makan nasi minum air, ya. Maka opsi jawaban yang tepat adalah yang mana? Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah titik. Agak enggak kelihatan soalnya Kak. Oh, oke. Sorry. Udah nampak belum? Kak Nabila Fazriap. Itu yang rumusnya PQ gitu kan. Nah, kalau ini kita nggak pakai rumus dulu Kak, karena tidak ada kata kunci dan di premis, tidak ada kata kunci atau di premis, atau tidak ada kata kunci jika dan maka. Nanti ada itu ketemu kita di bagian nomor 12 tuh ketemu kita. Atau di nomor 13 nanti. Kalau sempat ya, karena ini udah jam 11:05. Atau ketemunya di mana ya? Ntar dulu ya. Nanti ketemu kok yang jika maka gitu ya. Kalau di Alfaiz ini kita pakai nalar-nalar aja nih kayaknya. Udah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah yang banyak yang pilih B, D. Siapa lagi? A, ada yang pilih A. Nah, baru nampak. Oke. Feelingku D. Main feeling aja Kak Neko. Ketutupan komen Kak. Ya, benar. B. Oke. Antara B dan D Kak. Oke. Kita bahas ya. Nomor 8. Tidak semua orang yang makan nasi minum air. Semua orang yang olahraga minum air. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah semua yang makan nasi pasti minum air.
Kan udah jelas ya, tidak semua. Kok di sini dibahas lagi semua yang makan nasi pasti minum air lagi. Sebagian orang yang makan nasi mungkin tidak berolahraga. Karena semua orang yang olahraga itu harus minum air. Mungkin, ada kata mungkin. Bisa jadi. Simpan dulu. Semua orang yang olahraga juga makan nasi. Ya, ini gimana bilangnya? Juga, semua orang yang olahraga juga makan nasi. Iya, ini kalimatnya benar. Tapi nggak sesuai dengan kedua premis kan? Kalau premisnya tidak semua orang yang makan nasi minum air, semua orang yang olahraga minum air. Ya kan? Kalimatnya benar, tapi nggak sesuai dengan premis, gitu aja. Terus yang D, beberapa orang yang makan nasi juga berolahraga. Kalau kata beberapa ini jelas tidak ya. Kenapa? Karena tadi tidak semua orang yang makan nasi itu minum air. Beberapa orang yang makan nasi juga berolahraga. Semua orang yang olahraga minum air. Semua yang minum air pasti makan nasi. Yang E tidak. Yang B pun tidak. Beberapa orang yang makan nasi juga berolahraga. Nah, ini caranya nggak gini aja. Ada kata juga kan. Nah, ini bisa kita coret pilihannya yang B. Kenapa, Kak? Karena meskipun dia pernyataannya benar, tapi nggak sesuai dengan si premisnya tetap salah. Ya, semua orang yang olahraga juga makan nasi. Ya, memang benar. Tapi yang lebih dekat dengan premis itu yang B. Sebagian orang yang makan nasi mungkin tidak berolahraga. Karena ada kata tidak semua, berarti beberapa orang yang makan nasi itu minum air. Semua orang yang olahraga minum air. Gitulah pokoknya. Yang B ya. Oke, kita lanjut nomor 9. Semua mangga di ladang ya. Nah, inilah contoh kalau sudah terlalu malam. Ladang jadi lapang ya. Semua mangga di ladang Bapak X tidak manis karena turun hujan. Ibu membawa pulang mangga manis. Manakah pernyataan yang tepat? Silakan berpikir. Ibu membawa pulang mangga yang berasal dari ladang Bapak X. Sedangkan tadi mangga dari Bapak X itu tidak manis ya. Ibu membawa mangga yang manis. Berarti A, jawabannya salah. Oke. Kita cek B. Mangga di ladang Bapak X dibeli oleh ibu. Dibeli. Tidak ada loh di premis itu kata-kata dibeli, cuma dibawa pulang ya. Bapak X menjual. Jelas ini nggak ada ya, nggak masuk ke premis kita. A, B, C salah, bener. Yang D, mana tuh D? Ibu tidak membawa pulang mangga yang berasal dari ladang Bapak X, ini bener. Karena mangga dari ladang Bapak X itu tadi tidak manis karena hujan. Ibu membeli mangga di ladang Bapak Y. Dari mana lagi datangnya Bapak Y ini? Premis kita di Bapak X ya. Jangan ngawur ke Bapak D gitu. Kita masuk ke soal nomor 10. Ya. Kayaknya cukup sampai nomor 14 saja ya. Kalau misalkan ada waktu kita coba cek. Nah, di nomor 10, semua wisatawan yang akan ke pantai memakai topi, beberapa wisatawan asing memakai topi. Manakah kesimpulan yang paling tepat berdasarkan premis di atas? Oke, semua wisatawan asing pergi ke pantai. Apakah ada kalimat yang menyatakan semua wisatawan asing pergi ke pantai? Ada. Tapi tidak ada yang berkaitan dengan memakai topi atau tidak memakai topi ya. Jadi yang A kita skip, yang B semua wisatawan memakai topi. Tapi di sini dikatakan beberapa wisatawan asing memakai topi. Semua wisatawan yang akan ke pantai memakai topi. Oke. Pasti ya, semua wisatawan memakai topi, tapi nggak tahu arahnya ke pantai atau tidak. Ya kan?
Ini sama seperti A tadi, jadi kita skip dulu. Beberapa wisatawan tidak memakai topi. Ini C-nya salah ya, karena ada semua wisatawan memakai topi, juga beberapa wisatawan asing memakai topi. Beberapa wisatawan asing mungkin pergi ke pantai. Iya, karena dia memakai topi. Ya kan? Nah, yang E, sebagian wisatawan pergi ke pantai. Wisatawan yang mana dulu? Kan nggak jelas ya. Karena di sini ada wisatawan, semua wisatawan. Sebagian wisatawan. Kalau ini jelas ya, wisatawan asing mungkin pergi ke pantai karena dia memakai topi. Ya, jadi jawabannya yang D. Ada kata asing Kak. Benar Kak Leo Girl. Bisa pakai kata mungkin ya Kak? Bisa. Bisa Kak, kerajinan. Karena untuk menyesuaikan dengan premis 1 dan premis 2-nya ya. 11. Dari tadi kita ada menggunakan kata mungkin kok dari halaman-halaman sebelumnya. Dika menyukai makanan yang pedas. Dika di rumah bersama nenek, sedangkan nenek hari ini tidak masak pedas. Oke. Manakah kesimpulan yang tepat? Dika makan makanan yang ada di rumah. Kurang tepat ya. Dika menyukai makanan yang pedas. Dika di rumah bersama nenek, sedangkan nenek hari ini tidak masak pedas. Dika dan nenek makan masakan yang ada di rumah. Juga tidak masuk ya. Dika tidak makan di rumah hari ini. Belum tentu. Karena Dika di rumah bersama nenek. Dika dan nenek makan makanan yang pedas hari ini. Karena Dika di rumah bersama nenek. Nah, ini. Sedangkan nenek hari ini tidak masak pedas, bisa jadi dibeli itu kan. Dika mungkin tidak makan di rumah bersama nenek. Ini juga nggak mungkin dibeli kan, karena Dika menyukai makanan yang pedas tuh. Dika di rumah bersama nenek, sedangkan nenek hari ini tidak masak pedas. Maka Dika mungkin tidak makan di rumah bersama nenek. Karena apa? Karena neneknya tidak masak pedas. Jadi Dikanya nggak makan. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang E. Oke, yang jawab E benar ya. Yang jawab C kurang tepat. Lanjut ke nomor 12. Banyak yang jawab E ya. Yang nomor 12. Semua bunga yang indah dipamerkan dalam pameran. Semua bunga yang indah di pameran tersebut tidak berwarna kuning. Rina membeli bunga yang indah berwarna kuning. Kesimpulan dari ketiga premis tersebut adalah, ini nggak usah pakai rumus, pakai pikiran aja ya. Ingat, bunga yang indah itu dipamerin di pameran. Ya, semua bunga yang indah di pameran tersebut tidak berwarna kuning. Berarti selain dari warna kuning itu indah. Rina membawa bunga yang indah berwarna kuning. Berarti kalau Rina membawa bunga yang indah berwarna kuning, berarti bukan bunga yang ada di pameran. Ya. Rina membeli bunga yang tidak ada di pameran tersebut. Ya udah, ya A. Udah ketemu tuh kan? Tapi belum tahu ya. Jangan dulu buru-buru. Mana penghapus? Ya udah. Yang B, Rina membeli bunga yang indah dan berwarna kuning di pameran tersebut. Jelas ini salah karena opsi yang pertama tadi, opsi yang kedua bertentangan dengan opsi yang premis kedua maksudnya. Rina membeli bunga yang tidak indah di pameran tersebut. Bisa jadi, tapi lebih tepatnya yang tidak ada di pameran, ya kan? Karena di pameran itu ya nggak ada yang berwarna kuning. Jadi itu nggak indah. Atau yang memang nggak ada di pameran yang warna kuning itu kan. Terus Rina, mana tadi? Ini lagi ya. Rina membeli bunga berwarna kuning di pameran tersebut. Ini juga salah. Rina tidak membeli bunga di pameran lain. Ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Hore. Tinggal sisa 2 soal lagi. Nanti kita lanjutkan ya. Tidak ada warga desa X mendapat bantuan. Warga yang mendapat bantuan mendapatkan pelatihan. Kesimpulan dari kedua premis adalah warga desa X pasti tidak mendapatkan pelatihan. Warga desa X mungkin tidak mendapatkan pelatihan. Beberapa warga desa X mendapat bantuan.
Semua warga desa X mendapatkan pelatihan. Tidak ada warga yang mendapatkan pelatihan. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang pertama, ya. Tidak ada warga desa X mendapat bantuan. Oke, simpan. Warga yang mendapat bantuan mendapatkan pelatihan. Berarti bukan dari desa X ya. Yang mendapat pelatihan itu bukan dari desa X. Warga desa X pasti tidak mendapatkan pelatihan. Tapi di sini ada kata pasti, jangan dipilih karena tidak ada warga desa X mendapat bantuan. Warga yang mendapat bantuan mendapatkan pelatihan. Warga desa X pasti tidak mendapatkan pelatihan. Jangan buru-buru dipilih. Kita lihat yang B. Warga desa X mungkin tidak mendapatkan pelatihan. Jadi lebih baik, lebih aman kita menggunakan kata mungkin daripada kita menggunakan pasti tidak. Ya. Kalau pasti tidak ini sudah menentukan hasilnya. Kalau mungkin tidak, maka jawaban kita tuh masih gimana ya? Menyesuaikan dengan premisnya. Gitu. Jadi kita melihatnya tidak boleh langsung menentukan oh ini begitu. Beberapa warga desa X mendapat bantuan. Ini tidak ada loh. Jadi salah. Semua warga desa X mendapat pelatihan. Juga salah karena di sini ya dengan premis kedua tidak ada warga yang mendapatkan pelatihan. Ya tidak ada warga ya apa nggak jelas X-nya nggak ada. Jadi jawaban yang tepat ambil yang B. Next ke soal nomor 14. Ini B ya. Karena lebih aman kita menggunakan kata mungkin tidak sebagai persepsi. Jadi ada kemungkinan ya kalau kita menggunakan persepsi. Nomor 14, semua warga desa Durian menanam pohon kurma. Agak susah ya, udah nama desa Durian yang ditanam pohon kurma. Kayak mana yang buat soalnya nih pun kan? Udah, itu pun jadi masalah. Tidak ada pegawai kantor X menanam kurma. Kesimpulan. Semua warga desa Durian menanam pohon kurma. Tidak ada pegawai kantor X menanam kurma. Berarti pegawai kantor X ini bukan merupakan warga desa Durian. Udah ya, itu salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil. Beberapa warga desa Durian adalah pegawai kantor X. Tidak benar. Semua pegawai kantor X adalah warga desa Durian juga. Enggak benar. Karena ini tadi, tidak ada warga desa Durian yang menjadi pegawai. Nah, ini yang benar. Ya kan? Beberapa pegawai kantor X menanam pohon kurma, ini juga salah. Bertentangan dengan yang apalagi yang E udahlah di sebelah ya. Gak usah kita baca lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Yang jawab C, selamat, Anda benar. Semoga nilai SKD kita semuanya tinggi semua ya. Terima kasih yang udah tap-tap layar dan juga sudah memberikan gift-giftnya. Semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya, kita doakan sama-sama. Lancar terus belajarnya. Jangan lupa niatkan untuk diri sendiri, keluarga, dan juga orang-orang tercinta. Semoga kita diberi kemudahan untuk lulus CPNS di tahun 2026. Amin. Ya, jadi jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Terima kasih, kita jeda dulu. Nanti kalau misalkan berjodoh lagi, kita akan bertemu lagi di live berikutnya ya. Assalamualaikum.